Yang masuk neraka komplain, ya Allah, kenapa kamu matikan aku dalam keadaan tua? Lebih baik kamu matikan aku dalam keadaan muda. Abu Al-Jubai diam. Dari sini Imam Asy'ari mengatakan, sampai sini. Ternyata Mu'tazilah tidak bisa menjawab. Setiap ada akidah tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, ketahuilah akidah itu salah, akidah itu bermasalah. Sejak saat itu Imam Asy'ari mengatakan, akidah Anda bermasalah dan mulai sekarang aku keluar daripada akidah Mu'tazilah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah seorang ulama ikon daripada ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang-orang itu mengatakan bahwasanya, loh, Imam Asy'ari kan dulunya kan Mu'tazilah. Loh memang, karena Imam Asy'ari dulu ketika beliau itu masih kecil, ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Jubai. Jadi beliau adalah anak tiri daripada kepala Mu'tazilah pada zamannya. Dan beliau bermadzhabkan Mu'tazilah pada sampai umur beliau 40 tahun dan belajar dengan ayah tirinya. Belajar dengan apa namanya? Belajar dengan ayah tirinya sampai beliau itu pandai sekali dan sempat diutus oleh Imam Ali Al-Jubai ini ke lawatan-lawatan resmi, ke kunjungan-kunjungan resmi, perdebatan resmi sebagai wakil daripada Mu'tazilah. Kan tetapi Imam Asy'ari orang yang shadiq, orang yang jujur dengan apa yang dia ketahui dan beliau pelajari tentang akidah. Beliau merasa ada keanehan daripada madhab Mu'tazilah ini, dan keanehan itu semakin hari semakin besar. Iskal-iskal dia, permasalahan yang tidak dia pahami tentang Mu'tazilah, kontradiksi dalam madhab Mu'tazilah semakin hari semakin tumbuh. Dan ini adalah sebuah teguran kepada orang-orang yang mempunyai permasalahan dalam akidah, jangan dipendam. Hendaklah dia bertanya. Dan para kiai, para ustadz, para habaib, ketika ada orang bertanya tentang akidah, jangan ditolak, jangan dibilang istighfar saja, jangan. Karena hal itu akan terus menjadi akan terus ada di dalam jiwa kita dan akan terus membesar semacam sebuah kanker. Imam Asy'ari dulu ada permasalahan di dalam akidah Mu'tazilah yang setiap bertanya kepada masyayikh Mu'tazilah tidak bisa dijawab. Akhirnya Imam Asy'ari itu merasa ada yang salah dengan akidah Mu'tazilah. Puncaknya beliau tidur dan bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasul meminta Imam Asy'ari untuk menolong agamanya. Itu bukan sebuah bukan sebuah pemicu, tapi itu adalah puncak. Banyak orang-orang sekarang itu memahami bahwasanya Imam Asy'ari itu Mu'tazilah, kemudian tidur bermimpi Nabi, kemudian bisa langsung jadi ahli sunnah. Tidak semacam itu. Itu bukan cara yang benar, itu bukan proses yang benar untuk perpindahan seseorang ke madhab yang lain. Akan tetapi Imam Asy'ari dari dulu memang sudah mempunyai permasalahan sampai umur 40 tahun dan pada saat itu menjadi seorang ustadz besar dalam madhab Mu'tazilah. Dan iskal ini terus tumbuh di dalam jiwa beliau sampai puncaknya beliau bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau setelah itu beliau kholwat di dalam biliknya, di dalam kamarnya. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Tapi menurut saya waktu waktu kapan dan berapa lama beliau kholwat di kamarnya itu waktu yang cukup, yang dianggap cukup oleh Imam Asy'ari sampai dia benar-benar yakin ternyata madhab Mu'tazilah itu adalah madhab yang salah. Ada yang mengatakan 10 hari, 15 hari, itu saya kira terpulang kepada waktu yang diperlukan oleh Imam Asy'ari. Setelah beliau benar-benar yakin bahwasanya Mu'tazilah itu bermasalah, beliau datang ke ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai dan beliau tanya, karena Mu'tazilah mempunyai sebuah kaidah al-manzilah bainal manzilatain, yakni ada surga, neraka dan tengah-tengah. Ahli sunnah tidak ada semacam itu. Dia cuma ada dua, ya imma surga ya imma neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Mu'tazilah itu ada tengah-tengah, ada tengah-tengah. Ya secara otomatis kan tanya. Wahai Abu Ali Al-Jubai, wahai ayah tiriku, namanya ayah dan anak tiri ya, dan dididik lama puluhan tahun, hubungannya
dekat. Hubungannya apa namanya dekat? Tanya, wahai ayah tiriku, saya mau tanya, ada 3 orang adik-beradik. Satunya meninggal tua dalam keadaan muslim. Yang satunya meninggal tua dalam keadaan non-muslim. Yang satunya lagi meninggal dalam keadaan sebelum balik, masih kecil lagi. Apa hukum ketiga saudara ini? Dengan mudah, Abu Ali Al-Jubai mengatakan, yang pertama, kakak yang pertama karena dia meninggal tua dalam keadaan muslim, ya masuk surga. Meninggal tua dalam keadaan non-muslim, ya masuk neraka. Yang ketiga macam mana? Yang meninggal dalam keadaan kecil, belum berbuat taat, juga belum berbuat maksiat. Al-manzilah bainal manzilatain, antara surga dan neraka. Jayid. Kemudian Mu'tazilah juga mempunyai kaidah. Apa itu? Allah mesti berbuat baik kepada makhluknya. Karena jika Allah bisa berbuat baik kepada makhluknya dan dia tidak berbuat baik, ada semacam pelit. Jadi Tuhan mesti berbuat baik. Itu adalah pendapatnya Mu'tazilah. Ketika Tuhan bisa memasukkan orang ke surga dan tidak memasukkan orang ke surga, ada masalah terhadap Tuhan ini. Ahli sunnah tidak semacam itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu karena Tuhan berhak berbuat apapun. Karena itu Allah tidak bisa disifati zalim. Kenapa? Karena zalim adalah berbuat di selain tempatnya, berbuat di selain miliknya, dan semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy'ari ingin bertanya lanjutan daripada pertanyaan tadi itu. Oke, saya setuju wahai ayah tiriku tentang jawaban Anda. Kemudian kalau ada adik yang ketiga ini yang meninggal ketika dia masih kecil, manzilah bainal manzilatain, dia komplain kepada Allah, ya Allah, kamu kan wajib berbuat baik kepada aku. Kenapa kok aku dimatikan dalam keadaan kecil? Kenapa kok aku tidak kamu panjangkan umurnya sampai aku besar agar aku masuk surga? Mana yang lebih baik untukku? Manzilah bainal manzilatain, apalagi manzilah bainal manzilatain. Menurut Mu'tazilah, dia itu tetap di neraka. Tapi adabnya tidak sedahsyat adabnya orang yang non-muslim. Tapi tetap diadab, itu namanya manzilah bainal manzilatain. Loh, kenapa kok aku di manzilah bainal manzilatain? Kenapa kok aku tidak masuk surga bersama kakakku? Coba kamu panjangkan umurku, pasti aku akan mengikuti kakakku beriman kepadamu. Oleh Allah dijawab, kalau aku panjangkan umurmu, nanti kamu itu tidak muslim. Lebih baik kamu manzilah bainal manzilatain daripada kamu masuk neraka. Jadi manzilah bil manzilatain lebih baik untukmu. Yang masuk neraka komplain, ya Allah, kenapa kamu matikan aku dalam keadaan tua? Lebih baik kamu matikan aku dalam keadaan muda. Abu Al-Jubai diam. Dari sini Imam Asy'ari mengatakan, sampai sini ternyata Mu'tazilah tidak bisa menjawab. Setiap ada akidah tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, ketahuilah akidah itu salah, akidah itu bermasalah. Sejak saat itu Imam Asy'ari mengatakan, akidah Anda bermasalah dan mulai sekarang aku keluar daripada akidah Mu'tazilah. Dan Imam Asy'ari ketika itu langsung, beliau itu ada jadwal khutbah Jumat. Khutbah Jumat di sebuah masjid yang banyak didatangi pada saat itu. Kan dulu kan nggak ada live streaming, nggak ada Facebook, nggak ada apa. Dan beliau ingin menyatakan bahwasanya aku sudah bukan Mu'tazilah lagi. Secara otomatis beliau akan cari tempat berkumpulnya orang. Dan tidak ada yang lebih banyak kecuali apa? Masjid. Dan waktu yang paling banyak orang berkumpul ya sholat Jumat. Ketika sholat Jumat beliau khutbah bahwasanya aku adalah Imam Asy'ari. Aku adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang sudah tahu, yang belum tahu, namaku adalah Fulan bin Fulan. Dulu aku mengatakan Allah itu wajib untuk berbuat ini. Aku mengatakan ada manzilah bainal manzilatain. Aku mengatakan Allah itu wajib untuk berbuat adil. Dan banyak sekali akidah-akidah Mu'tazilah. Dulu aku mengatakan semacam itu. Mulai sekarang, aku melepas akidah itu seperti aku melepas jubah ini. Dilepas jubahnya itu. Dan sejak saat itu, Imam Asy'ari ini
benar-benar menjadi oposit kepada akidah Mu'tazilah. Setiap ada Mu'tazilah dia debat. Sampai dilarang untuk hadir majelisnya apa? Mu'tazilah. Tapi Imam Asy'ari tidak kalah tidak hilang cara. Dia panggil perempuan-perempuan. Engkau mau kemana? Aku nak hadir majelisnya Fulan bin Fulan al-Mu'tazili. Oke, aku titip pertanyaan ya. Kalau dia ngomong ini, tanya ini. Kalau dia jawab ini, jawab lagi ini. Terus pertanyaannya itu banyak. Karena Imam Asy'ari tahu dalamannya Mu'tazilah. Selama 40 tahun menjadi Mu'tazilah. Kemudian berubah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Betul. Imam Asy'ari meminta tolong perempuan ini untuk hadir. Benar, perempuan ini hadir. Setelah syekhnya itu menjelaskan, ada yang tanya. Kada wa kada, dijawab. Lah kalau semacam ini, ya semacam ini. Terus ada tanya jawab antara Syekh Mu'tazilah dan perempuan. Sampai Syekh Mu'tazilah ini tidak bisa jawab. Kemudian Syekh Mu'tazilah ini ngomong ke perempuan ini, aku kok mambu-mambu Asy'ari ya, katanya. Aku kok mambu-mambu kalamnya Asy'ari. Awakmu kok belajar ambil Imam Asy'ari? Oh tidak saja itu. Jadi sampai di situ perjuangan Al-Imam Asy'ari. Dan banyak Imam Asy'ari itu di akhir-akhir hayatnya beliau bertemu dengan Mujassimah Hasyawiyah, yaitu sekarang kita kenal dengan nama Wahabi Salafi. Tapi yang sudah teruk itu sudah parah yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya tangan. Sebagian itu mengatakan Allah itu berbentuk seperti anak kecil, berbentuk seperti orang tua. Anda kalau melihat film-film Hollywood, film dewa-dewa, rata-rata dewa yang paling tinggi itu seperti orang tua. Yang terakhir itu saya kira mungkin tidak ada yang mengatakan Allah itu semacam anak kecil. Ternyata ada. Anda kalau melihat film Dragon Ball, yang terakhir ini Dragon Ball Super ini, ada Tuhan dewa yang paling tinggi itu bentuknya seperti anak kecil. Itu akarnya bukan sekarang, akarnya sejak zaman dahulu. Ada seseorang namanya Hasan bin Hakam yang mengatakan bahwasanya bentuknya Allah itu seperti anak kecil. Itu akarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Ahli sunnah laisa kamitslihi syai'un. Anda tidak pernah melihat Allah. Allah adalah Khaliq. Yang pernah Anda lihat itu selain Allah. Dan Allah tidak seperti apapun yang Anda lihat. Wa ma khatara bi balik fahuwa halik. Fallahu laisa kadzalik. Apa yang pernah Anda lihat semuanya adalah zat yang bisa fana, dan Allah adalah zat yang baqi. Tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Asy'ari melihat kelompok-kelompok Mujassimah yang sudah parah, beliau berpendapat ini kalau langsung jadikan ahli sunnah tidak bisa. Akhirnya perlu terapi. Kayak orang langsung kena narkoba. Kan tidak bisa langsung berhenti, kan tidak bisa kan, harus rehabilitasi dulu sedikit-sedikit. Orang mau berhenti merokok, dulu merokoknya berapa? 2 pak, 3 pak, langsung suruh berhenti bisa? Tidak bisa, sedikit demi sedikit. Saya coba 1 pak dulu, coba setengah pak dulu. Sama ketika dia itu berjumpa dengan Mujassimah ini, tidak bisa untuk langsung bertaubat Mujassimah ini. Akhirnya bagaimana? Imam Asy'ari mengarang kitab namanya Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Lah, Ibanah ini adalah kitab untuk terapi Mujassimah Salafiyah. Untuk terapi Mujassimah Salafiyah. Akhirnya disalahartikan sekarang bahwasanya Imam Asy'ari bermadhabkan Salafi karena mengarang Al-Ibanah itu. Padahal kitab itu dikarang untuk terapi. Dan setelah mengarang kitab Ibanah, ada kitab-kitab yang lain. Al-Luma, Risalah Ahli Tsaghir, yang jelas-jelas itu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Cuma namanya orang-orang berusaha untuk menviralkan yang macam-macam. Akhirnya dikatakan Imam Asy'ari ini berganti madhab. Jika memang Imam Asy'ari berganti madhab, dia akan buat seperti ketika dia berganti madhab dari Mu'tazilah ke
ahli sunnah, dia akan umumkan, dia akan cari masjid lagi, beliau akan khutbah Jumat dan mengumumkan pergantian madhabnya. Ulama-ulama itu tidak takut kehilangan followers, Ustaz, tidak takut kehilangan viewers, tidak takut. Ya, kita mungkin takut kehilangan followers. Ulama-ulama tidak takut kehilangan followers. Jadi jika tidak ada nusus daripada Imam Asy'ari berpindah madhab, dan tidak ada satu muridnya pun yang mengatakan Imam Asy'ari berpindah madhab. Orang yang paling tahu kepada Imam Asy'ari ya murid-muridnya, dan tidak ada satupun muridnya mengatakan Imam Asy'ari berpindah madhab. Dan diviralkan juga Imam Razi berpindah madhab, Imam Zamakhsyari Al-Mu'tazili berpindah madhab, Ibn Taimiyah pun dikatakan berpindah madhab. Itu semuanya hanya berita-berita yang sekarang kita katakan hoax, tidak ada. Kalau memang ada ulama berpindah madhab, pasti akan diviralkan dan terkenal, seperti bagaimana Imam Asy'ari berpindah madhab dan bagaimana Imam Syafi'i berpindah daripada madhabul qadim ke madhabul jadid di dalam fikih. Dan inilah sedikit tentang cerita Al-Imam Asy'ari, bagaimana perjuangannya di dalam menolong akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan saya rekomendasikan, kalau memang ingin tentang Imam Asy'ari, dan Imam Asy'ari itu dulu ketika ada Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami adalah utusan daripada Yaman, kami adalah Abu Musa. Siapa namamu? Aku adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Rasul itu menepuk punggungnya Abu Musa al-Asy'ari, tepukan Rasul. Para ulama, di antaranya kata Asilab itu, ulama-ulama di Baihaqi atau siapa, saya lupa, Al-Imam Baihaqi mengatakan tepukan Rasul itu adalah isyarat bahwasanya dari sulbinya Abu Musa al-Asy'ari ini akan keluar orang-orang yang yuhibbullah wa rasuluh. Siapa itu? Itu adalah Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dokter makul, Suf. Ini bukan tepukan orang biasa, tepukan Rasul. Tepukan Rasul dari sulbinya as-sahabi al-jalil Abu Musa al-Asy'ari, keluarlah Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Rasul itu kalau berdoa, kalau langsung makbul. Yakni 5G langsung langsung terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam beberapa kisah, tepukannya Rasul itulah yang membuat Imam Abul Hasan itu dinisbatkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Wallahu a'lam.